Titik info kali ini judulnya adalah Perdamaian Gaza, Perspektif Ta'awul Murakabi. Konflik jalur Gaza yang telah berlangsung selama beberapa dekade merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling kompleks ya, dalam sejarah peradaban modern. Upaya perdamaian seringkali gagal karena terjadinya reduksi terhadap dimensi konflik yang hanya dipahami sebatas aspek politik dan militer. Melalui perspektif ta'awul murakabi atau penafsiran multidimensi atau hermeneutika multilapis, ya, perdamaian tidaklah dapat ditafsirkan secara linier, ya, melainkan perlu dilihat ya, sebagai hasil dari interaksi multidimensi antara tubuh, jiwa, ya, bahasa, sejarah, dan spiritualitas kolektif manusia. Nah, tayangan ini berupaya mengurai ya, konsep perdamaian Gaza ya, yang baru-baru saja ini dicanangkan ya, pada bulan Oktober 2025 melalui pendekatan ta'awul murakabi, ya, yakni menggabungkan unsur teologis, ya, sosiologis, ya, kemudian juga psikologis, ya, serta ranah atau aras kosmologis, ya, dan sebagainya gitu. Nah, pendekatan ini menegaskan bahwa perdamaian sejati di Gaza ya, hanya dapat terwujud ya, ketika manusia memahami kompleksitas eksistensialnya ya, sebagai makhluk yang sifatnya atau hakikatnya itu berlapis-lapis gitu, baik secara biologis, sosial, dan juga transendental. Perdamaian Gaza ya, bukan sekedar persoalan diplomasi internasional atau perundingan politik ya. Namun perdamaian Gaza merupakan medan simbolik dan eksistensial ya, di mana nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta spiritualitas ya, itu dipertaruhkan ya. Nah, tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza mencerminkan krisis penafsiran global ya, terhadap makna kehidupan dan kemanusiaan itu sendiri. Ya. Dunia memandang Gaza melalui narasi linier dan tunggal gitu, ya, baik sebagai konflik geopolitik, perang agama dalam tanda petik atau benturan ideologi gitu. Padahal realitasnya jauh lebih kompleks ya, dan sifatnya multidimensi. Ta'awul murakabi merupakan kerangka penafsiran atau teori penafsiran atau hermeneutika yang multilapis itu, ya, sifatnya kompleks. Ya. Ini berupaya membaca realitas yang terjadi di Gaza ya, melalui beberapa lensa gitu. Ya. Antara lain jejaring relasi antara dimensi tubuh, jiwa, akal, ya, sejarah, dan metafisik atau transendental. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa setiap konflik kemanusiaan merupakan pantulan dari semacam disonansi gitu antara lapisan-lapisan eksistensial manusia ya, seperti biologis, psikis, sosiologis, dan spiritual. Oleh karena itu, perdamaian Gaza hanya dapat diupayakan ya, ketika atau manakala penafsiran terhadap kata damai itu atau salam itu dilakukan secara komprehensif serta multilapis. Sedikit penjelasan tentang ta'awul murakabi. Ya. Ta'awul murakabi berasal dari dua kata ya. Ta'awul yang berarti penafsiran mendalam ya. Lebih dari takwil juga lebih dari tafsir gitu. Ya. Jadi, penafsiran mendalam terhadap makna, dan satunya kata murakab
yang berarti tersusun atau kompleks ya. Secara konseptual, ta'awul murakabi merujuk pada hermeneutika kompleksitas atau hermeneutika multilapis ya. Multilayer hermeneutics. Ya, ini suatu pendekatan penafsiran dengan melihat makna itu sebagai hasil interaksi dinamis antar berbagai sistem gitu. Ya, biologis, ya, linguistik, ya, sosial, dan juga spiritual. Dalam konteks teologi dan kemanusiaan dan juga peradaban, ta'awul murakabi berpijak pada gagasan bahwa setiap realitas ya, dalam konteks ini termasuk perang dan damai bukan hanya dilihat sebagai peristiwa empiris, melainkan juga sebagai fenomena spiritual dan kognitif yang saling bertautan ya, saling berkelindan. Ini secara epistemik ya, itu sifatnya non reduksionisme ya, tidak ada penjelasan yang sifatnya tunggal dalam hal membaca realitas kemanusiaan. Kemudian juga bersifat interkonektivitas ya. Setiap unsur ya, politik, ekonomi, psikis, ya, spiritual itu saling berkelindan. Kemudian terjadinya transformasi makna ya. Bahwa realitas itu sifatnya tidak statis gitu. Namun selalu perlu untuk ditafsir ulang melalui pengalaman kolektif ya dan spiritualitas ya dari umat gitu. Ta'awul murakabi itu bekerja melalui level empiris ya, empirik, kemudian menuju ontologis dan transendental gitu. Nah, dari situasi politik di Gaza ya, ditafsirkan bahwa adanya dimensi-dimensi tersembunyi ya, seperti penderitaan sebagai proses penyucian ya, kemudian pertalian darah sebagai simbol solidaritas ya, serta keheningan pasca perang ya, sebagai medan bagi turunnya situasi sakinah gitu, atau ketenangan ilahiyah, kurang lebih seperti itu. Konflik di jalur Gaza itu tidak sekedar perang antara dua entitas kelompok atau entitas politik, melainkan juga sebagai krisis makna global gitu. Dari lensa ta'awul murakabi, Gaza adalah teks hidup yang terus ditafsir oleh dunia. Ya, terkandung lapisan trauma kolektif yang diwariskan lintas generasi ya. Dan ini menanamkan luka psikologis ya, yang kemudian membentuk kesadaran sosial tertentu gitu. Dimensi biologis dan psikologis ya. Ya, tubuh-tubuh yang terluka ya, dari penduduk Gaza ya, bukan hanya semata-mata sebagai bentuk penderitaan, melainkan juga saksi biologis ya, atas terjadinya ketidakadilan struktural. Luka jasmani menjadi simbol dari luka eksistensial umat manusia. Trauma kolektif mengubah struktur saraf sosial dan mempengaruhi generasi pemuda berikutnya ya, yang ada di Gaza dalam memaknai harapan antara harapan dan keputusasaan. Dari kacamata sosial politik, kekerasan di Gaza merupakan cermin dari dunia yang kehilangan empati yang sistemik itu. Sistem politik global acap kali memperlakukan tragedi Gaza secara instrumental. Nah, dari sudut ta'awul murakabi, situasi tersebut mengindikasikan adanya disintegrasi makna gitu, di mana struktur sosial tidak lagi mempunyai kemampuan untuk memelihara nilai kasih sayang. Kemudian
melalui dimensi spiritual, ya, dalam banyak tafsir sufistik, ya, perdamaian sejati merupakan manifestasi dari nama Allah, gitu, As-Salim, atau yang Maha Damai. Oleh karena itu, perdamaian bukanlah hasil semata-mata hasil negosiasi politik, melainkan juga sebagai kondisi kesadaran spiritual kolektif. Ya. Gaza menjadi semacam simbol ujian gitu bagi dunia. Apakah manusia masih mampu mencintai dalam kondisi yang ekstrim? Perdamaian itu ketika dilihat dari berbagai aspek bisa dinyatakan diantaranya adalah perdamaian sebagai resonansi spiritual. Dalam ta'awul murakabi, perdamaian itu tidak diciptakan, melainkan dihadirkan melalui resonansi antara kesadaran spiritual dan tindakan etis. Nah, setiap upaya perdamaian yang tidak dilandasi oleh transformasi batin itu senantiasa akan gagal, ya, karena hanya menyentuh ranah atau permukaan sosial politik, ya, bukan menyentuh akar yang sifatnya eksistensial. Kemudian perdamaian sebagai rekonsiliasi lapisan diri, ya. Perdamaian Gaza itu menuntut rekonsiliasi tidak hanya antara pihak Israel dan Palestina, ya, melainkan juga antara lapisan-lapisan dalam diri penduduk atau manusia global, gitu, yakni antara ego dan empati, ya, antara hasrat kekuasaan, ya, dan cinta kasih, ya, antara logika dan doa, ya. Nah, dalam bahasa sufistik ini disebut dengan tathir, gitu, tathir an-nafs, ya, penyucian jiwa, gitu, ya, sebagai prasyarat untuk menghidupkan kembali makna salam. Perdamaian sebagai tindakan takwil, ya. Membangun perdamaian di jalur Gaza berarti juga menafsir ulang realitas, yakni dari teks kekerasan, ya, menuju ke teks kasih sayang. Ya. Dunia perlu, ya, bahkan harus membaca ulang Gaza itu semata-mata tidak sebagai konflik etnis, melainkan juga sebagai tafsir moral, gitu, atas kondisi kemanusiaan dan peradaban. Nah, melalui ta'awul murakabi, ya, itu dicoba dilakukan membaca penderitaan, ya, melalui kesadaran kompleksitas, gitu, ya, dan juga mentransformasikan tafsir menjadi sebuah tindakan etis. Implikasi filosofis dan teologis. Perdamaian merupakan proses ontologis, ya, bukan hanya politis, ya, sekali lagi, ya. Ia muncul ketika manusia mampu menafsir eksistensinya secara holistik, ya, yakni menyatukan tubuh, akal, ya, dan juga ruh dalam harmoni kosmik. Ya. Ini implikasi filosofis. Ya. Nah, implikasi teologis, ya, dalam Islam, as-salam adalah sifat Tuhan, ya, sifat Allah. Maka perdamaian Gaza adalah cermin hubungan antara manusia dengan Tuhan, ya, selama, ya, terkondisikan hati manusia masih selalu ingin bermusuhan atau berperang, maka sulit untuk dicapai perdamaian di bumi. Nah, kemudian implikasi humanistik, ya, pendekatan ta'awul murakabi menuntut empati multidimensi, ya, empati jasmani, ya, empati emosional, intelektual, dan juga empati spiritual. Dunia perlu, ya, bahkan harus mengubah paradigma dari solidaritas politik menjadi solidaritas ontologis.
pada akhirnya perdamaian Gaza, ya, ketika dilihat dari kacamata ta'wil murakabi, itu bukan semata-mata atau sekedar cita-cita geopolitik, melainkan juga sebagai perjalanan batin umat manusia untuk menemukan kembali makna atau rasa kemanusiaannya. Ya. Oleh karena itu dituntut penafsiran ulang terhadap konsep damai, ya, konsep penderitaan, ya, dan keadilan dalam bingkai yang sifatnya kompleks gitu, kompleksitas eksistensial. Kemudian selama manusia masih senantiasa memisahkan, ya, antara dimensi tubuh dan dimensi ruh, ya, dimensi politik dan dimensi spiritualitas, ya, maka perdamaian akan sekedar menjadi retorika, ya, yang tanpa realitas gitu. Namun ketika manusia membaca Gaza melalui ta'awul murakabi, ya, ia tidak lagi sekedar menyaksikan adanya peperangan, melainkan juga melihat sebagai cermin jiwanya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.